Kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Alkitab kita memberi judul Hari Tuhan, The Day of the Lord, atau Yom HaMashiach, Hari Mesias, hari kedatangan atau Mesias menyatakan dirinya. Saudara, ayat ini ditulis oleh Nabi Yoel 700 tahun sebelum kemudian digenapi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 1 dan 2, ketika Roh Kudus hadir di loteng atas Yerusalem itu. Di tempat di mana Yesus dan murid-muridnya makan Paskah terakhir di ruangan yang bernama Senakel atau ruangan atas Yerusalem. Kalau Bapak Ibu ke sana, saudara pasti akan dibawa ke sana. Tempat itu adalah tempat yang asli yang masih ada sampai hari ini. Itu adalah bekas, itu nantinya. Itu adalah sebuah bagian dari rumah sebetulnya. Dari Yohanes Markus dan keluarganya, papa mamanya. Ruangan atas yang dipinjamkan kepada Yesus dan murid-muridnya untuk mereka makan Paskah terakhir, saudara. Dan di dalam ruangan itu bukan hanya terjadi makan Paskah terakhir, tetapi juga di tempat itu 120 orang, termasuk ada Bunda Maria atau Mama Yesus yang ada di sana, juga menerima lawatan Roh Kudus, juga menerima karunia Roh Kudus. Ya, pada awal itu saudara, dalam bentuk lidah-lidah api. Dan kemudian dari tempat itu mereka tersebar ke seluruh tempat di mana Tuhan tunjukkan kepada mereka. Ayat ini adalah ayat yang juga kemudian diungkapkan oleh Petrus waktu itu, digenapi pada waktu peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya, hari kelahiran gereja. Jadi gereja lahir yang pertama kali itu ada pada waktu Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Ya. Jadi usia gereja itu sudah 2025 tahun. Cukup tua, betul saudara? Ya, mungkin gereja lokal punya usianya sendiri-sendiri, ya, tapi gereja induk seluruh dunia, gereja Yerusalem, ya, gereja yang pertama, the Mother Church, itu lahir pada peristiwa Pentakosta tahun 33 Masehi di loteng atas, di tempat di mana peristiwa Pentakosta itu terjadi di loteng atas Yerusalem. Nah, 700 tahun sebelumnya Nabi Yoel berkata seperti ini dalam sebuah nubuatan, pesan profetik, saudara. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga atas semua hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bumi, darah api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini sebetulnya adalah pesan, ya, pesan yang sebetulnya agak spooky atau agak seram, saudara, ya. Karena pesan ini diberikan, ya, kepada Israel pada waktu itu ketika mereka sedang ada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak baik, masa-masa di mana mereka digenjat dari berbagai, mereka akan masuk ke dalam, mereka sedang ada di dalam masa-masa pembuangan, mereka dibuang,
Ya, mereka mengalami masa yang susah, masa yang sukar, masa-masa yang tidak masa-masa lembah di dalam hidup mereka, baik sebagai pribadi, keluarga, dan juga sebagai bangsa. Ya, mereka tidak sedang baik-baik saja, Saudara. Situasi tidak seperti yang sebelumnya. Karena mereka diizinkan dalam generasi mereka hidup, mereka mengalami masa pembuangan dan itu tidak enak. Ya, itu masa-masa yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang seperti itulah, ya, Tuhan datang kepada Nabi Yoel dan memberikan sebuah pesan profetik lewat Nabi Yoel untuk Israel pada masa itu dan untuk masa depannya. Bagaimana ini berbicara untuk kita, gereja Tuhan? Saudara, settingnya itu selalu sama dengan kita hari ini. Kita ada dalam masa-masa yang kurang baik. Kita ada dalam masa-masa yang sukar. Kalau kita perhatikan, kalau kita dengarkan, kalau kita lihat di media sosial kita, podcast, berita-berita dan semuanya, selalu saja ada yang berkata bahwa memang faktanya kondisi yang sedang kita alami atau dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Betul, Saudara? Ya. Entah kita nggak kerasa, entah kita ngerasa sedikit, entah kita ngalami, entah kita kena dampaknya, betul-betul kena dampaknya, atau mungkin kita tidak merasa apa-apa. Saudara, faktanya adalah memang situasi dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam segala bidang, dalam segala hal. Ya, bukan hanya dalam masalah ekonomi, tapi juga dalam berbagai macam hal yang lain, Saudara. Ya, kita sedang dalam masa-masa yang sukar, seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada hari itu. Tetapi justru dalam masa-masa seperti itu, ya, Tuhan berbicara kepada mereka untuk apa? Yang pertama, yang harus diperhatikan. Tuhan berkata, kamu ya, suatu saat nanti akan tiba waktunya, akan terjadi kemudian, ya, belum terjadi, akan terjadi kemudian, Rohku akan turun ke atas semua, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, hamba-hambamu, akan ke seluruh isi rumahmu, isi keluargamu, ke bangsa ini, Rohku akan kucurahkan sekali lagi, Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan minta syarat kepada mereka, Saudara. Syaratnya apa? Kita perhatikan dari awal Nabi Yoel berkata, itu adalah seruan untuk bangsa Israel itu bertobat. Dia bicara soal tulah, ya. Dia bicara soal ada tulah belalang. Lihat, kamu kumpulkan banyak, bocor. Ya kan? Kamu buat ini, gagal. Selalu ada saja yang habis. Dari belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelahap, ya, semua dibuat macam, selalu habis saja. Selalu dimakan habis oleh banyak hal. Tidakkah engkau sadari keadaanmu? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa engkau sampai ada di dalam pembuangan? Kenapa semua diizinkan terjadi? Supaya engkau kembali, Saudara? Bertobat. Saudara, kalau kita menginginkan revival, kebangunan rohani terjadi, aku akan mencurahkan Rohku ke atas anak-anakmu, laki-laki, perempuan. Akan terjadi signs and wonders dan semuanya. Seperti yang Petrus katakan dan terjadi pada Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, pasal yang kedua. Saudara, syaratnya adalah, yang pertama, kita harus masuk kembali, kita harus bertobat. Tuhan berkata kepada mereka, justru ketika engkau ada dalam masa pembuangan ini, justru ketika aku izinkan engkau dibuang, ketika aku izinkan engkau ada dalam masa-masa sukar, masa-masa yang tidak enak ini, masa-masa yang menantang, challenging ini, itu adalah panggilan untuk engkau bertobat kembali. Kalau kita ngomong Pentakosta, Saudara, yang namanya api Pentakosta itu bukan hanya maju didoakan baptisan Roh Kudus berbahasa roh. No, itu bagian kecil.
dari apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang sebetulnya. Panggilan Pentakosta adalah panggilan untuk kita bertobat sebagai gereja Tuhan. Kita bertobat dari apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin sadar, tidak sadar, kita sudah salah di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Seperti Israel, diizinkan untuk di dalam masa pembuangan. Mereka menderita oleh karena keadaan. Mereka jadi warga negara kelas 2. Mereka digencet kanan kiri. Saudara, kenapa diizinkan terjadi? Itu adalah panggilan dan cara Tuhan untuk membuat mereka bertobat kembali. Datang kembali kepada Tuhan. Ketika engkau dibuang, hai Israel, itu kan semuanya karena dosamu. Dan engkau harus kembali untuk bertobat. Maka aku akan memulihkan engkau. Aku akan memulihkan tahun-tahunmu yang dimakan habis oleh belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Semua tipe belalang itu. Aku akan memulihkannya kembali. But you have to repent. Panggilan Pentakosta adalah panggilan untuk pertobatan, seruan untuk pertobatan. Amin Bapak Ibu. Hal pertama yang harus kita lakukan bersama-sama adalah kita harus kembali bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, coba renungkan. Saudara mungkin merasa aku sudah lahir baru, aku sudah terima Yesus. Ya kan, aku sudah melayani Tuhan, apalagi yang aku harus bertobat? Aku baik-baik saja, seolah-olah kita baik-baik saja, tidak hidup dalam manusia lama kita, semua sudah berlalu. Enggak ada lagi yang perlu diselesaikan di hadapan Tuhan. Coba kita selidiki lebih detail lagi. Adakah hal-hal tertentu di dalam hidup kita, di mana ada area-area tertentu kita masih perlu bertobat. Kita masih mungkin salah di dalam memperlakukan orang lain. Kita masih salah memperlakukan bawahan kita. Mungkin di kantor kita, di tempat pekerjaan kita. Kita mungkin hari ini kurang memanusiakan mereka. Mungkin saudara, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kita mungkin salah memperlakukan orang lain. Ataupun kepada atasan kita. Kita seringkali salah untuk memperlakukan. Atau kita mempersepsikan negatif, kita mungkin mengasumsikan dan sebagainya. Ataukah mungkin ketika kita dalam pekerjaan kita mungkin mengambil sebuah keputusan-keputusan yang salah, dan keputusan itu berdampak kepada banyak orang. Kita mungkin berbuat sesuatu, atau kita sadar tidak sadar, kita mengucapkan sesuatu, atau mungkin apapun yang hal-hal yang seperti itu, yang seringkali sadar tidak sadar terjadi atau kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di mana kita perlu bertobat daripadanya. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan menuntut pertobatan itu. Semakin lama semakin kita ikut Yesus, maka yang namanya api Roh Kudus, api Pentakosta itu akan membawa kita semakin hangus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Membawa kita semakin hangus. Membawa kita tuh semakin berkaca, aku ini sudah semakin seperti Yesus atau tidak. Membawa kita tuh semakin berkaca, apakah aku semakin identik dengan Kristus, ataukah aku masih jauh dari Kristus. Kalau kita seorang pimpinan juga, apakah kita sudah identik dengan Kristus dalam segala hal. Dan saya percaya itu adalah pergumulan terus setiap hari, setiap saat, terus menerus saudara. Tapi itu yang harus kita gumulkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kenapa tidak ada kebangunan rohani di dalam pribadi kita? Kenapa tidak ada kebangunan rohani di keluarga kita? Karena kita kehilangan poin ini. Kita tidak bertobat dari apa hal-hal yang mungkin tidak sadar tidak sadar, kita lakukan tiap hari, kita anggap itu wajar, tapi sebetulnya itu sudah salah di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Contoh simpel. Seorang dulu waktu kami masih ada di melayani di Jogja dulu sebagai gembala, saudara, seorang pemimpin datang, dia lagi bingung, ya kan, kenapa? Karena karyawannya pada demo. Kegiatan usaha berhenti, demo.
Ya, lalu dia dalam kebingungannya ngomong kepada kami, salah apa ya aku ya? Ya, dia cerita lah, ya salah apa ya? Kok semuanya pada demo? Gaji selalu naik setiap tahun ngikutin aturan pemerintah. Kurang apa lagi? Ya kan? Dia cerita lalu apa yang dia lakukan. Saya tanya apa yang kamu lakukan? Yang mungkin ada miskomunikasi dengan mereka, mungkin ada pasti ada sesuatu yang yang terjadi. Mungkin tidak di kamu sepenuhnya salahnya. Ya semua orang punya salah, betul nggak saudara? Tapi pasti ada bagian yang mungkin miss di kamu, juga mungkin miss di mereka. Lalu dia cerita semuanya. Nah, dalam ceritanya itu, dalam bahasanya itu saya bisa menangkap sesuatu. Ya, orang ini terlalu bosi. Tahukah saudara sikap bosi itu bersalah, itu dosa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bos. Halo, kalau hari ini ada bos beneran ya? Bukan halo bos, bukan saudara. Ya, jangan bangga kalau tukang parkir bilang halo bos gitu saudara ya. Bos palsu. Sekalipun Anda hari ini bos beneran. Tapi kalau Anda punya sikap bosi, dan Anda bawa di dalam gereja sikap bosi itu, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Justru di dalam gereja, Anda belajar jadi pelayan. Amin. Apalagi yang kerja di gereja, yang betul-betul pelayanan, jangan kebalik, di luar jadi bosi. Atau di dalam pelayanan jadi bos. Kalau sudah jadi pelayan, tambah jadi pelayan. Halo? Bukan kebalik. Terus saya ngomong sama dia, ya kamu terlalu bosi. Saya fair aja ngomong. Sekalipun saya gembalan, nggak sungkan-sungkan, nggak ada sungkan-sungkanan, fair. Tanpa tedeng ngaling-ngaling, saya ngomong sama dia, kamu terlalu bosi. Nggak bisa kamu seperti ini. Mereka manusia. Kamu anggap mereka barang? Kaget saudara. Kamu kurang sentuhan kemanusiaanmu kurang. Sentuhan kemanusiaanmu kurang. Coba kamu perhatikan ini, perhatikan itu. Sesekali lah ajak mereka makan sama-sama. Apakah itu membuat perusahaanmu jatuh miskin? Enggak kan? Ajak, bangun komunikasi. Kalian ini tim kan? Mereka kan bukan cuma bawahanmu. Selama kamu anggap, ya betul mereka bawahan. Tapi ini kalau aku terlalu anu dengan mereka kurang ajar. Enggak, tetap ada batasan, tetapkan batasan. Tapi jangan kehilangan sentuhan kemanusiaan. Karena kamu manusia, mereka juga manusia. Mereka juga punya pergumulan, mereka juga punya keluarga. Mereka punya salah, iya. Tapi kamu juga ada salahnya. Perbaiki. Jangan minta mereka berubah dulu. Kamu sebagai bos, sebagai pimpinan, kamu harus berubah dulu. Tambahkan sedikit lagi sentuhan kemanusiaan. Pasti masalah beres. Semua bisa dibicarakan. Untung mau nurut saudara. Nurut dia. Dia lakukan itu. Ya, pelan-pelan. Akhirnya suasana mereda. Akhirnya situasi kembali baik. Tidak ada demo-demo lagi. Bukan cuma dinaikkan saja. Itu aturan pemerintah. Iya. Tapi ada sentuhan kemanusiaan. Saudara, lihat. Kita perlu bertobat dari apa? Sikap kita. Kita perlu bertobat sikap kita terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang yang melayani bersama dengan kita. Bagaimana kita bisa pilah-pilah, saudara, dalam segala hal. Justru ketika kita banyak belajar di gereja, banyak belajar nilai dan karakter Kristus di gereja, kita juga harus praktekkan di luar sana. Di dalam gereja, juga di luar gereja. Amin. Come on. Itulah kenapa tidak ada revival di dalam pribadi kita karena kita tidak mau bertobat atau kita tidak bertobat. Buktinya ketika pertobatan terjadi, ada perbaikan yang dilakukan, Tuhan memulihkan, bahkan lebih lagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayo dong, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Coba selidiki hati kita, selidiki hidup kita. Masih adakah hal-hal di area-area tertentu di mana kita masih perlu bertobat daripadanya. Kita perlu merendahkan hati. Semua kita termasuk saya, semua kita sudah di ruangan ini. Setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, kita harus ingat satu hal. Tidak ada tulisan di belakang sini. Tapi secara imajiner ketika kita masuk ke dalam ruangan
gedung gereja seperti ini. Sebetulnya ada sebuah kalimat imajiner yang tertera di depan sini yang kita bisa baca bersama-sama. Dan tulisan ini berkata, know before whom you stand. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri. Amin. Kalau kita masuk ke gedung gereja dengan sikap seperti itu, dan kita bisa baca kalimat imajiner itu, saudara, maka kita akan selalu datang dengan kerendahan hati kita. Kita akan selalu datang dengan keremukan hati kita. Kita akan selalu datang untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Know before whom you stand. Karena kita sedang berdiri di hadapan Kristus. Dan kita pasti akan bertobat dari segala yang menjadi kesalahan atau kelemahan kita sebagai manusia. Amin. Dan setelah itu barulah revival, barulah sesuatu yang indah, yang luar biasa, baru bisa terjadi. Kita selalu minta revival, kita selalu minta ini dan itu terjadi. Kita rindukan hal-hal indah terjadi. Kita rindukan signs and wonders terjadi. Tanda-tanda ajaib terjadi dalam ibadah kita, pertemuan kita. Kita rindukan manifestasi rohani terjadi. Tidak ada salahnya dengan itu semuanya. Kita terbuka dengan hal itu. Tetapi tanpa pertobatan, tanpa hati yang remuk, tanpa hati yang hancur di bawah kaki Tuhan, saudara, tidak akan pernah ada revival. Tidak pernah akan ada kebangunan rohani yang sesungguhnya. Amin. Saudara, tuntutan itu datang kepada kita sungguh-sungguh. Tuntutan itu datang kepada kita. Kalau kita sebaliknya, kalau kita sebagai pekerja, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap etos kerja kita? Apakah kita masih sering ngakalin bos kita? Sebaliknya nih, ya kan? Kalau kita masih sering seperti itu, kita masih terus seperti itu, tidak ada revival terjadi dalam hidupmu, tidak ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidup saudara. Ketika Israel bertobat sungguh-sungguh, ketika mereka merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka, dan mereka bertobat, mereka dibuang dalam kondisi sukar, dalam kondisi yang susah, mereka merendahkan hati mereka bertobat sungguh-sungguh, kemudian barulah pemulihan itu terjadi. Amin, saudara. Pemulihan betul-betul terjadi ketika mereka bertobat. Saya rasa kita semuanya perlu bertobat dari waktu ke waktu. Mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Di hadapan Tuhan kita tanya kepada Tuhan, dengarkan hati nuranimu. Apa yang aku lakukan ini sudah benar atau enggak ya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tanyakan tuh saudara, tanyakan tuh. Setiap kali ada tawaran datang kepadamu. Setiap kali ada tawaran apapun datang kepadamu. Setiap kali ada apapun juga yang datang kepada saudara. Ada kangtau yang datang kepada saudara mungkin. Ada tawaran ini, tawaran itu yang datang kepada saudara. Apakah ini apakah ini berkenan enggak di mata Tuhan ya? Contoh seperti itu. Ya. Saudara, dalam segala hal, tanyakan kepada hati nuranimu supaya kita terus hidup dalam hati nurani yang bersih. Dalam hati nurani yang murni. Kalau mereka terus-menerus hidup di dalam dosa, terus-menerus hidup dalam kelemahan mereka, dan tidak akan pernah terjadi revival, tidak akan pernah terjadi breakthrough di dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam apapun saudara, keluarga mereka. Lihat Israel ini. Israel adalah sebuah cerminan untuk kita hari ini. Israel perjanjian lama itu adalah cerminan untuk kita yang hidup dalam perjanjian baru ini. Ketika mereka terus hidup dalam dosa, tidak ada terobosan. Jangan harap berkat Tuhan turun ketika kita terus hidup dalam dosa, ketika kita terus hidup di dalam kelemahan-kelemahan yang kita justifikasi. Itu dosa. Salah ya salah. Begitu loh. Tidak ada terobosan. Berapa banyak orang mengharapkan terobosan dalam kehidupannya. Terobosan keuangan, terobosan berkat, terobosan kesembuhan, terobosan apapun, pemulihan. Tapi tidak terjadi sampai hari ini. Kenapa?
Karena perlu bertobat. Masih ada ego. Panggilan Pentakosta itu panggilan untuk pertobatan. Masih ada ego. Bisa ditutup-tutupi dengan kamuflase, dengan bahasa rohani mungkin. Tapi di mata Tuhan kita semuanya telanjang. Halo Bapak Ibu, amin. Di hadapan Tuhan sekalipun kita tutupi tubuh kita dengan Prada, dengan Chanel, ya kan saudara, dengan apapun juga. Di hadapan Tuhan tidak ada itu saudara. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada saudara. Terbuka di mata Tuhan semua kita. Kalau kita ingin mengalami terobosan hari ini, bagaimana hidupmu, bagaimana hatimu, bagaimana sekarang engkau di mata Tuhan. Ini penting, khususnya di masa-masa yang tidak baik-baik saja ini. Khususnya di masa-masa yang sukar yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Justru kondisi Indonesia, justru kondisi dunia kita yang semakin seperti ini adalah panggilan untuk kita sama-sama kembali bertobat. Gereja harus bertobat pula. Gereja Tuhan harus kembali bersimpu di kaki Tuhan untuk kita sama-sama bertobat. Dengan cara kita, metode kita mungkin dengan semua hal yang sadar tidak sadar, sudah menjadi kepercayaan kita atau apapun yang kita lakukan, semua kita perlu untuk bersimpu bersama-sama di bawah kaki Tuhan untuk bertobat bersama-sama. Maka dari itu, saudara, di beberapa gereja tertentu mereka punya hari pertobatan. Hari pertobatan massal atau hari pertobatan nasional itu ada. Ya kan? Hari pertobatan massal, semuanya merendahkan diri dari pucuk pimpinan. Contoh dari saudara kita dari gereja Katolik itu saudara, ya kan? Ada hari pertobatan massal itu saudara, dari paus sampai yang paling bawah itu sujud sama-sama di hadapan Tuhan, bertobat sama-sama. Semua masih manusia. Ketika skandal terjadi menerpa gereja, saudara, itu bukti bahwa semuanya masih manusia biasa, semuanya bertobat sama-sama. Tahukah saudara? Ya kan? Itu terjadi loh. Kalau kita perhatikan, kalau sudah baca di banyak berita yang terjadi dalam saudara-saudara kita di Katolik Roma itu, skandal berat saudara. Ya, pedofilia, pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam terbungkus selama berpuluh-puluh tahun dan dibongkar. Dan paus berani membongkar itu dengan resiko kehilangan muka di hadapan panggung dunia. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk pertobatan. Dan dengan pertobatan itulah baru kemudian ada pemulihan. Tanpa pertobatan tidak akan pernah ada pemulihan. Amin Bapak Ibu. Sama dengan hidup kita hari ini. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Tuhan sudah siap melakukan terobosan dalam hidup saudara. Tapi apakah kita mau bertobat atau tidak? Apakah kita mau bertobat menyambutnya atau tidak? Sudah dikatakan anak-anakmu akan bernubuat. Hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Signs and wonders, mimpi, penglihatan, sesuatu yang baru, arahan yang baru, visi yang baru dalam hidup kita. Semuanya saudara tidak akan muncul, tidak akan terjadi kalau kita tidak betul-betul merendahkan hati kita, diremukkan oleh Tuhan, dan kita bertobat bersungguh-sungguh. Saudara mungkin bingung, aku harus kemana, keluargaku harus tak bawa kemana, ini usahaku harus tak bawa kemana, aku buntu, gak punya ide sama sekali. Bisnisku harus tak bawa kemana ini bagaimana? Kalau dalam kondisi semacam ini, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saudara mungkin kehilangan ide, kehilangan semuanya, pikiran buntu. Yang ada hanyalah masalah sehari-hari, realita hidup sehari-hari, tagihan demi tagihan, saudara, cicilan demi cicilan mungkin, atau ini harus ngatur banyak hal, ya ini jatuh tempo, belum jatuh, saudara bingung semua dengan itu, hari ke hari ngurusin itu semuanya, dan saudara sudah bingung dan tidak ada lagi waktu untuk berpikir, ini mau tak bawa kemana ke depan ini. Saudara, dalam kondisi semacam itulah, kita perlu bertobat, kita perlu merendahkan hati, merendahkan diri kita sekali lagi. Karena tanpa remuk di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, tidak ada terobosan ide. Halo? Tidak ada ide-ide cemerlang. Ada terobosan, tidak ada breakthrough. Kalau sudah ingin terobosan, breakthrough, ada ide segar yang muncul.
Itu hikmat dari Tuhan, ide-ide ilahi untuk bisnismu, untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk masa depan, untuk apa yang harus dilakukan ke depan, untuk ministry ke depan, pelayanan ke depan, semuanya saudara. Saudara harus bersimpu di bawah kaki Tuhan, remuk di kaki Tuhan, barulah bejana yang diremukkan itu, Tuhan bisa buat terobosan yang baru. Amin. Itu yang sedang kita hadapi kan hari-hari, saudara, setiap hari hidup kita nih kayaknya rutin terus, betul nggak? Ya kan? Yang kita urusi ya begitu terus, betul kan? Mungkin saudara bertanya kapan ya selesainya? Ya nggak selesai. Ngurusi gitu. Jatuh tempo, ini, itu, dan semuanya, betul nggak saudara? Ya kan? Kalau nggak jatuh cinta, jatuh tempo katanya kan saudara. Dua hal itu aja kan yang diurusi manusia. Ya kan? Itu dua hal yang membuat hati, katanya yang membuat hati dak-dikduk jantungnya ya kan. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo itu katanya. Selalu seperti itu kan. Bingung ini, bingung itu, urusan sehari-hari. Kita kehilangan the tone, kita kehilangan sentuhan Roh Kudus itu. Ini Pentakosta. Tuhan mau kembalikan sentuhan itu dalam hati dan hidup kita. Untuk kita kembali duduk, kembali kita bersimpu di bawah kaki Tuhan, retreat sejenak, dan kita bersimpu. Kadangkala perlu seperti itu loh. Kadangkala, ya saya setuju, semua kita harus berfellowship, rame-rame seneng ya, saudara sama-sama. Puji Tuhan, saudara masih ada di gereja hari ini. Padahal ini long weekend. Wah ini rohani semua, saudara ya. Karena banyak teman-teman CG Anda yang tidak datang hari ini sedang rohana di luar sana itu ya. Saya lihat ini waduh sedang rohana di Trawas, ya kan, rohana di KL, ya kan saudara, sedang rohana di Genting Highland, moga-moga nggak judi aja di sana kan saudara ya. Saya baru lihat rohana-rohana hari-hari ini. Tapi semuanya hadir di tempat ini rohani semua nih, haleluya saudara, tepuk tangan. Rohani atau Miyucian? Sama-sama tahu Pak ya. Saudara, ayo. Kita perlu datang, suami istri juga perlu datang di bawah kaki Tuhan. Saya tahu semua itu penting, fellowship penting, bersama-sama kita bisa berbagi hidup ceria, senang sama-sama. Tapi ada waktu-waktunya di mana saudara perlu sendiri dengan Tuhan. Baik pribadi ataupun suami istri sendiri dengan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi teman semuanya. Nanti dulu ada waktu dalam segala sesuatu. Saudara perlu sendiri berdoa, remuk hancur di bawah kaki Tuhan yang kuat. Kalau nggak bisa di rumah terlalu banyak gangguan, coba deh ambil waktu, mungkin saudara bisa ke BDI, ke Bukit Doa, atau di mana tempat yang saudara tahu saudara bisa sendiri dengan Tuhan, ya, untuk berdua, bisa untuk mengalami terobosan itu saudara. Betul, itu penting, itu akan membuat ada hal perspektif yang baru, ada hal yang disegarkan oleh Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah lupakan pengalaman yang kami juga alami beberapa waktu yang lalu, saudara. Ketika kemarin Tuhan izinkan pergi ke Holy Land itu, saudara. Dalam kondisi yang sedemikian itu, sebetulnya waktu yang tidak pas dan tidak baik secara manusia untuk kami berdua bisa pergi ke sana. Secara manusia. Tapi rupanya itulah waktu Tuhan. Di Golgota, di kuburan Yesus, saudara, yang hari ini ada namanya Gereja Makam Kudus itu di Yerusalem. Biasanya itu kalau antri itu berjam-jam, kalau kondisi normal, saudara. Hari itu kasih karunia Tuhan luar biasa. Sepi semuanya. Ya, buat kami luar biasa, buat sana kasihan, saudara ya. Karena orang-orang juga sulit kerja di sana, sama ngalami kayak kita. Di sana lebih parah, Bapak Ibu. Kalau Anda pikir di luar negeri itu lebih happy dari kita di sini. Saudara tahu nggak? Saudara ini sudah tinggal di sorga loh ini. Keadaan di sini itu masih jauh lebih baik.
Kami lihat sendiri dengan mata sendiri orang-orang di sana, aduh saudara, ngemis-ngemis minta dibeli itu loh, sakno. Saya bilang sama ibu-ibu, tolong ya, wis boleh nawar, bu nemen-nemen tapi ya, ojo podo naik pasar turi please. Sakno kasihan lihat mereka, ngemis-ngemis minta dibeli saudara, padahal dulu jual mahal. Sekarang ngemis-ngemis minta dibeli. Kasihan. Tapi hari itu dalam kondisi seperti itu juga kami ada di sana. Masuk ke dalam kubur Yesus itu. Kuburan Yesus. Di makam Yesus. Tuh berdoa di makam. Makam Yesus gak apa-apa kan saudaranya. Bukan makam Basuro kan. Ini berdoa di sana. Ada waktu-waktu tertentu di mana dalam kondisi yang tidak baik. Oke, sementara orang-orang ya lagi happy foto-foto, ya saya biarin. Kan mas sepi kan, boleh. Kita bisa tidur-tiduran mau berapa lama, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang, sepi. Milik kita semuanya itu, satu area itu saudara. Ya, mau disalib pun bisa di sana kalau mau. Oh, nggak ada orang, sepi kok. Ini berdoa bersama. Kubur Yesus itu masuk ke gua, masuk ke Edikul namanya. Kalau Anda lihat di internet itu ada. Masuk ke makam Yesus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan melawat di sana, saudara. Ada sesuatu yang dia kerjakan di hati kita. Ada terobosan, remuk, hancur, redam di bawah kaki Yesus. Dan betul-betul di tempat Yesus ditaruh di sana, di makam Tuhan Yesus. Kami hancur hati, nangis di hadapan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, bukan cuma hadirat Tuhan, itu sudah sulit dijelaskan, saudara. Di area itu, terobosan terjadi. Saudara, setiap orang punya tempat, masa, dan waktunya. Saudara bisa mengalami itu dimanapun saudara berada. Amin. Terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Baru kemudian something, ada sesuatu yang baru yang Tuhan reveal. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan. Disegarkan kembali. Something new. Revelation yang baru. Pewahyuan yang baru. Ada arahan yang baru. Untuk ke depan. Untuk hidup, pelayanan, keluarga. Tiba-tiba. Dalam jamahan Tuhan itu. Tiba-tiba. Bisa lihat semua ke depan. Ada peneguhan. Ada ini, ada itu. Ada semuanya terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan juga mau melakukan yang sama kepada kita semua hari ini. Saya percaya setiap kita perlu sentuhan Tuhan sekali lagi. Tapi kita perlu bertobat dulu, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Remuk dulu di bawah kaki Tuhan yang kuat. Hati kita terdalam. Untuk kita siap terima terobosan Pentakosta. Amin, saudara. Itu yang Tuhan melakukan untuk kita semuanya saat ini.